Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bagaimana kabar semua anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang penindasan kaum Quraisy. Silakan dibuka buku Sejarah Kebudayaan Islam halaman 17. Dakwah Islam terus menyebar ke setiap rumah di kota Mekah. Karena merasa tidak berhasil dalam membendungnya, orang-orang Quraisy lalu beralih kepada gangguan fisik. Jadi kepada bentuk-bentuk gangguan terhadap fisik kaum muslimin yang berada di Mekah. Mereka mulai mengganggu Rasulullah dengan cara-cara yang keji. Mulai dari meletakkan kotoran hewan di depan rumah beliau, menghamburkan duri di sepanjang jalan yang beliau lalui menuju Ka'bah, hingga meludahi dan mencekik beliau. Namun, semua itu tidak menyurutkan semangat dakwah beliau. Sedikit pun tidak sama sekali. Sebab beliau memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak yang mulia. Kaum Quraisy juga menyiksa sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang baru masuk Islam. Berikut ini Ustadz akan menjelaskan sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di sini yang pertama adalah Bilal bin Rabbah. Nah, Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Quraisy. Bilal masuk Islam karena melihat kebenaran yang ada di dalamnya, yaitu Islam memandang sesama terhadap semua manusia. Jadi agama Islam tidak membedakan derajat, kekayaan, ya, ketampanan, kegagahan seseorang, ya. Islam tidak membedakan itu, ya. Hanya iman dan ketakwaan yang membedakan seorang di hadapan Robnya, ya. Hanya iman dan ketakwaan yang membedakan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ketakwaan yang membuat seorang menjadi tinggi atau rendah derajatnya. Umayyah bin Khalaf sangat marah mengetahui keislaman Bilal. Bilal dipaksa untuk keluar dari Islam dan kembali ke ajaran semula. Tetapi Bilal menolak. Ia pun disiksa oleh majikannya, dipukuli dan dicambuk seluruh tubuhnya. Ia ditelentangkan di atas pasir, ya. Jadi Bilal ditelentangkan di atas pasir yang panas, lalu ditindih dengan batu besar sehingga dadanya terasa sangat sesak, ya. Diletakkan di pasir, lalu Bilal diletakkan batu besar di atas dadanya. Dalam kondisi demikian, ia tetap bersabar sambil terus mengucapkan ahad atau satu, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu dilihat langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq saat dirinya melintas. Abu Bakar tidak tahan melihat kekejaman Umayyah terhadap budaknya. Ia pun segera mengeluarkan uang untuk membebaskan Bilal, untuk menebus Bilal. Setelah hari itu Bilal tidak lagi menjadi budak, dan di kemudian hari Bilal menjadi seorang sahabat
dan pelindung setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah Ammar bin Yasir dan keluarganya. Oke, di dalam kisah-kisah ini kita bisa mengambil banyak faidah ya. Untuk anak-anak silakan disimak dan silakan dibaca apa yang ada di video dan apa yang ada di buku. Ammar adalah putra dari Yasir dan Sumayyah. Mereka adalah bekas budak salah seorang dari Bani Makhzum. Ammar dan kedua orang tuanya masuk Islam secara diam-diam. Nah, jadi ini awal mula dakwah ya. Awal mula dakwah, mereka masih masuk Islam secara diam-diam. Namun akhirnya keislaman mereka diketahui oleh orang Quraisy. Ketiganya ditangkap dan diseret ke tengah padang pasir yang panas. Lalu disiksa dengan kejam. Mereka dipukul, dicambuk, dicaci maki. Akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan keimanan mereka kepada Allah. Dalam penyiksaan itu, Yasir meninggal setelah mengalami berbagai macam siksaan. Istrinya Sumayyah juga mengalami nasib yang sama. Ia meninggal saat disiksa dan menjadi syahid, wanita yang gugur dalam membela agama Islam. Nah, jadi wanita yang mati syahid ini, salah satu wanita yang mati syahid pertama adalah Sumayyah, ibu dari Ammar. Ammar juga mendapatkan siksaan yang sangat kejam. Ia dijemur di atas padang pasir yang panas dan dibenamkan dalam kubangan air yang kotor. Hal ini dialaminya berulang kali. Ammar dipaksa untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Ya, seperti yang kita ketahui, kaum Quraisy menyembah berhala, yang menyembah patung yang berada di sekitar Ka'bah atau di dalam rumah-rumah mereka. Karena tidak kuat menahan siksaan itu pun, ia berpura-pura mau meninggalkan Islam demi menyelamatkan dirinya. Ammar sangat sedih dengan perbuatannya itu. Sambil menangis, ia mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama berselang, Allah pun menurunkan surah An-Nahl ayat 106. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kafara billahi min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi Ammar tetap berada dalam kondisi mukmin, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Mus'ad bin Umair. Mus'ad bin Umair berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang yang cukup terpandang di masyarakat Quraisy. Pada mulanya, Mus'ad hidup berkecukupan, bahkan bergelimangan dengan harta. Namun semuanya berubah setelah ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia dikucilkan oleh keluarganya, ia tidak lagi mendapatkan nafkah dan dikurung hingga berbulan-bulan lamanya. Yang keempat adalah Khabbab bin Ard. Khabbab dikenal sebagai seorang pandai besi di kota Mekah. Tatkala keislamannya diketahui oleh orang Quraisy, ia pun diculik dan disiksa.
Salah satunya dengan meletakkan besi panas di atas kepalanya. Jadi penyiksaannya itu benar-benar yang di luar nalar, ya. Itu tidak sangat-sangat tidak manusiawi. Yang kelima adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundud Jundub bin Janadah. Namun ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Dzar Al-Ghifari karena berasal dari perkampungan Bani Ghifar. Ia datang ke Mekah menemui Rasulullah SAW untuk mendengar langsung tentang Islam yang diajarkan beliau. Allah menurunkan hidayah untuk ia, syahadat dengan sekeras-kerasnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perbuatannya itu menyebalkan, membuat orang-orang Quraisy ini kesal. Mereka pun memukulinya hingga tubuhnya penuh dengan lebam dan luka. Yang keenam adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, hidayah Islam mengubah kehidupan Zubair bin Awam. Ketika keislamannya diketahui oleh saudara-saudaranya, ia pun segera ditangkap lalu diikat pada sebuah tiang dan dipukuli hingga kesakitan. Namun Zubair tetap teguh pada keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk hari ini cukupkan sekian. Insya Allah pertemuan minggu depan Ustadz akan menjelaskan lebih merinci dari setiap sahabatnya. Ustadz akan mengkisahkan kepada kalian dari 6 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, Ustadz akan menjelaskan. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.